Pojok Ilmu yang dipersembahkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sudah hampir setengah bulan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau dilihat dari kacamata manajemen misalnya, maka ibadah puasa memiliki begitu banyak dimensi manajemen. Setidaknya adalah fungsi manajerial dari manajemen itu sendiri. Dalam istilah puasa atau shaum, orang yang berpuasa disebut shaim. Dalam kacamata manajemen, shaim sesungguhnya adalah organisme. Sebagai organisme, maka shaim memiliki banyak komponen, seperti ada komponen jiwa, hati, perasaan, pikiran, anggota tubuh, dan organ tubuh. Supaya organisme bisa menjalankan fungsinya, maka diperlukan seorang manajer atau leader. Maka shaim adalah manajer sekaligus leader bagi dirinya sendiri. Ingat bahwa ada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin atau manajer dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis rawahul Bukhari. Dalam konteks ini berarti shaim adalah manajer sekaligus leader bagi dirinya. Sebagai manajer, maka shaim harus menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya, yaitu yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan. Perencanaan adalah aktivitas pertama yang dilakukan untuk menentukan tujuan atau target organisme. Nah, dalam hal ini shaim melakukan aktivitas perencanaan dengan menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi niat dari puasanya. Untuk apa? Karena memang di dalam perencanaan tujuan itu menjadi aspek yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah menyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat tadi jelas bahwa tujuan akhir puasa adalah la'allakum tattaqun, adalah ketakwaan. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan ini, maka planningnya seorang shaim akan menjadikan shaim terklasifikasi menjadi 3 golongan. Imam Al-Ghazali menyebutnya adalah seperti itu. Yang pertama adalah shaumul awam, puasanya orang awam, yaitu puasanya orang awam yang hanya sekedar menahan haus dan lapar. Yang kedua adalah shaumul khos, jadi puasanya orang-orang khusus, yaitu puasa yang selain bisa menahan haus dan lapar, juga menahan anggota badan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya tangan menahan diri supaya tidak melakukan mencuri misalnya. Mata misalnya menahan untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya melihat istri orang dengan sedemikian rupa. Dan yang ketiga adalah sebagai level yang tertinggi adalah shaumul khusul khos. Berarti puasanya orang yang khusus, super khusus atau orang yang istimewa. Di level ini puasanya itu selain sudah melampaui dari puasa pertama dan kedua, juga ditambah memiliki kemampuan untuk menahan atau imsak dari apa? Dari pikiran, perasaan, hati, dari penyakit-penyakit hati seperti iri,
dengki, takabur, dan yang sejenisnya. Hadirin yang dirahmati Allah, itu adalah dimensi yang pertama dari planning. Yang kedua adalah fungsi organizing atau fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian sesungguhnya adalah mengerahkan segala sumber daya yang ada dalam diri. Nah, dalam konteks ini berarti So'im mengerahkan segala potensi diri, baik yang bersifat fisik tadi maupun yang bersifat non-fisik sampai dengan tadi hati, pikiran, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mencapai derajat puasa yang tertinggi, atau setidaknya tadi endingnya adalah untuk mencapai takwa. Nah, fungsi yang ketiga atau dimensi yang ketiga dari ibadah puasa, perspektif manajemen, adalah fungsi penggerakan atau pengarahan. Hersey and Blanchard mengumpulkan bahwa actuating atau motivating adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi yang secara langsung dapat mengarahkan atau memberikan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Artinya, So'im harus mampu mengerahkan semua aspek diri tadi, baik yang berdimensi fisik, yang berdimensi non-fisik, untuk bisa mencapai tujuan final dari puasa tersebut, yaitu takwa. Dan yang terakhir adalah fungsi evaluasi. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi. So'im juga harus mampu mengevaluasi diri apakah puasa yang telah dilakukannya sudah mampu memenuhi derajat takwa atau tidak. Evaluasi bisa dilakukan dalam periode harian. Ibadah apa saja yang telah dilakukan untuk mempertinggi nilai ketakwaan. Demikian terus dievaluasi, kemudian memenuhi evaluasi mingguan sampai bulan Ramadan berakhir. Nah, hasil dari evaluasi ini kemudian digunakan dalam kerangka melakukan perbaikan dari periode berikutnya. Artinya, kalau evaluasi harian, hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki kualitas puasa di hari berikutnya. Evaluasi mingguan juga begitu, untuk memperbaiki kualitas puasa minggu di berikutnya, dan di bulan Ramadan adalah untuk melakukan perbaikan atas puasa Ramadan untuk tahun berikutnya. Demikian sekilas puasa dari perspektif manajemen. Mudah-mudahan kita tergolong So'im yang bisa mencapai tujuan puasa, yaitu takwa. Sekian, segala khilaf mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.